Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran Pak Imron. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Nah, kita kali ini masuk di pembelajaran 1, tema 2D, subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum. Tapi sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Pertama, kita membaca surat Al-Fatihah. Yang kedua, kita membaca doa supaya kita dipermudahkan segala urusan. Dan yang ketiga, kita membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, siswa dapat mengetahui manfaat pohon. Yang kedua, siswa dapat membuat hiasan dari bahan alam. Yang ketiga, siswa dapat menentukan bangun ruang berdasarkan banyak rusuk, sisi, dan titik sudut. Kita langsung belajar aja ya. Nah, kalian kalau misalkan di tempat umum sering gak melihat pohon? Nah, sering ya, banyak tuh pohon di pinggir-pinggir jalan. Tapi kenapa ya banyak pohon di pinggir jalan? Untuk apa sih fungsinya pohon itu? Apa manfaat dari pohon? Kita akan belajar nih. Kita baca dulu nih. Warga di sekitar rumah Nina selalu menjaga kebersihan lingkungan. Sampah-sampah di jalan selalu dibersihkan. Selain itu, mereka juga menanam pohon di tepi jalan. Pohon mempunyai banyak manfaat bagi manusia. Pohon menghasilkan oksigen. Manusia memerlukan oksigen untuk bernapas. Pohon juga dapat mengurangi polusi udara. Udara pun menjadi bersih. Pepohonan juga membuat lingkungan menjadi sejuk dan asri. Oleh sebab itu, pohon sangat penting bagi kita. Nah, informasi penting yang terdapat dalam cerita yang kita baca tadi apa ya? Ini dia. Informasi pentingnya adalah manfaat dari pohon. Tadi Pak Imron bertanya kan, kenapa di pinggir jalan itu banyak sekali pohonnya? Nah, ini dia manfaatnya. Karena pertama nih, pohon menghasilkan oksigen. Ada nih di sini. Pohon menghasilkan oksigen ya. Jadi manfaat pohon ini ada di cerita yang kita baca tadi. Kemudian kita tulis di sini. Yang kedua, manfaat dari pohon adalah pohon mengurangi polusi udara. Nah, jadi kenapa harus banyak pohon di pinggir jalan? Supaya nanti asap-asap dari kendaraan, motor, mobil, nah polusi udaranya itu nanti bisa dikurangi oleh si pohon ini. Jadi pohon akan menyerapnya polusi udara tersebut ya, yang berupa karbon dioksida akan diserap oleh pohon. Kemudian pohon akan mengeluarkan oksigen. Ada prosesnya tuh dalam pengeluaran oksigen. Namanya fotosintesis. Nah, kemudian manfaat pohon yang ketiga. Pepohonan membuat lingkungan menjadi sejuk dan asri. Jadi, karena banyak pohon, lingkungan akan menjadi sejuk atau dingin ya. Kemudian asri atau lebih indah lagi kalau misalkan banyak pohon. Jadi pohon itu sangat
bermanfaat bagi kita ya. Kalau misalkan tidak ada pohon ya, nanti tidak akan ada oksigen, karena oksigen itu berasal dari tumbuhan, dari pohon ya. Jadi kita harus melestarikan lingkungan. Kemudian kita tidak boleh merusak tanaman, tidak boleh menebang pohon sembarangan juga ya. Nih, kita lanjut. Nina mengumpulkan daun kering ketika ikut bekerja bakti, membersihkan jalan. Bentuk daun bermacam-macam. Nina ingin menggunakan daun-daun tersebut untuk membuat hiasan. Daun termasuk bahan alam. Nah, kita di sini akan belajar membuat hiasan dari bahan alam yang berupa daun kering. Nah, di sini kita membuat hiasan, kita akan menggunakan daun kering. Nah, bagaimana nih prosesnya? Nah, ini dia langkah pembuatannya. Nih, pertama, rekatkan stik es krim di atas kertas karton. Nih. Kedua, rekatkan satu persatu hingga membentuk persegi. Nih, ini bentuknya ya, ada di gambar di samping nih. Ini namanya stik es krim nih yang panjang ini. Kemudian kita akan melekatkan stik es krim ini di atas karton nih. Kita lekatkan satu persatu. Nih, berdempetan ya, stik es krimnya nggak boleh berjauhan, harus berdempetan. Kemudian susunlah daun dan bunga kering membentuk gambar tanaman. Nah, kemudian kita susun tuh bunga-bunga yang kita petik ya, yang sudah kita keringkan juga, daun-daunnya juga kita taruh di atas stik es krim yang telah didempetkan tadi. Jangan lupa nanti dikasih lem ya, biar lekat. Kemudian setelah kamu yakin, rekatkan daun, ranting, dan bunga satu persatu menggunakan lem. Nah, ini yang kata Pak Imron tadi. Jadi di sini kita membuat suatu hiasan ya dari daun kering. Pertama tadi rekatkan dulu stik es krim. Ini dia stik es krimnya. Direkatkan satu persatu nih, tapi jangan dikasih lem dulu ya. Jadi kalau misalkan ada yang salah atau kurang bagus, bisa dibenerin. Kemudian kita taruh nih bunganya dan daunnya, kita susun di atas stik es krim tadi. Kemudian kalau misalkan sudah pas nih, sudah bagus, baru kita lem satu persatu. Kita lem dulu stik es krimnya biar lekat. Kemudian barulah kita akan mengelem daun kering, kemudian bunganya agar menempel di stik es krim tersebut. Nah, sekarang jadi nih hiasan dari daun keringnya nih dan bunga. Nah, sekarang warnailah karyamu sehingga menjadi lebih indah. Ini bisa kalian warnai ya. Boleh warna merah, kuning, hijau, atau mau dicampur, nggak apa-apa. Yang penting nanti hasilnya akan bagus. Kemudian gantunglah hasil kreasimu dengan tali. Nih, sudah dikasih tali nih. Kalau sudah dikasih tali, bisa kalian rekatkan di pintu kalian, di pintu kamar atau di dinding ya. Nah, sekarang ayo mengamati. Daun kering dapat digunakan untuk menghias berbagai benda. Misalnya, menghias kotak tisu seperti gambar di samping. Nah, di sini ada gambar kotak tisu nih. Kotak tisu ini sudah dihias dengan daun kering nih. Lihat nih, ada daun keringnya. Kotak tisu tersebut berbentuk balok.
balok adalah salah satu jenis bangun ruang. Nah, kotak tisu ini bentuknya adalah balok. Balok itu beda ukurannya dengan kubus ya. Kalau misalkan balok, sisinya ada yang lebih panjang, ada yang pendek, dan ada yang lebih panjang. Itu balok, jadi tidak sama tuh ukuran sisinya. Tapi kalau kubus, seluruh ukuran sisinya itu sama ya. Kalau balok itu ada yang beda nih. Lihat nih, bagian ini lebih panjang daripada bagian ini, ya kan? Itulah dinamakan balok karena ada sisinya yang lebih panjang. Nah, ini untuk gambarnya lebih detail lagi atau lebih jelas lagi. Nih, lihat. Sisinya yang bagian ini lebih panjang daripada bagian ini kan? Nah, itulah dinamakan balok. Sekarang berapa sih jumlah sisi dari balok? Nah, kita hitung. Ini adalah bagian sisi di atas. Ya, kemudian kalau ada sisi di atas berarti ada sisi bawah. Ya, 1, 2 di bagian bawah. Kemudian di bagian kirinya kita hitung 3. Di bagian kanan 4. Nih, bagian depan 5, bagian belakang 6. Jadi ada 6 sisi balok. Kemudian rusuknya ada berapa? Kita hitung dulu. Kita hitung dari bagian atas. 1, 2, 3, 4. Kemudian yang bagian paling bawah kita hitung juga. 5, 6, 7, 8. Kemudian bagian belakang 9. Ini 9 ya, 9, 10. Nih. Kemudian bagian depan 11, 12. Jadi ada berapa rusuk? 12 rusuk. Selanjutnya titik sudut kita hitung dari bagian atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 titik sudut. Seperti itu ya cara menghitungnya. Sekarang ada lagi nih bangun ruangnya. Sekarang kita tentukan berapa sisinya, berapa rusuknya, dan berapa titik sudutnya. Kalau sisinya ada berapa tuh? Kita hitung sama-sama. 1 di bagian atas nih. Kemudian 2 di bagian samping kiri. 3 di bagian samping kanan. Nih, 3 kemudian di bagian sini. 4, 5. Kemudian di bagian depan 6, di belakang. Kalau ada depan berarti ada belakangnya nih. 7. Jadi ada 7 sisi tuh. Nah, kalau misalkan rusuk ada berapa? Kita hitung nih. 1. Kita hitung dari atas ya. 1, 2. Kemudian 3. Kemudian ini ada kan 4, 5. 5 bagian depan nih kita hitung 6, 7, 8, 9, 10. Depan sudah, kita hitung belakang nih. 10 tadi kan, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 rusuk ya. Selanjutnya kita akan menghitung titik sudut. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di belakang ada lagi 7, 8, 9, 10. Ada 10 titik sudut. Sekarang kita akan menghitung bangun di sampingnya nih.
Sisinya ada berapa? Kita hitung nih sama-sama. Ada sisi bagian sini 1. Ada sisi bagian belakang ya. Di belakangnya ada lagi nih sisinya. Di belakangnya 1 jadi 2. Bagian samping ini juga 3. Kemudian bagian bawah atau sebagai alasnya nih 4. Jadi ada berapa sisi? 4 sisi. Selanjutnya rusuknya ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 rusuk tuh. Sekarang kita hitung titik sudutnya. Ada berapa titik sudutnya? 1, 2, 3, 4. Ada 4 titik sudutnya. Jadi seperti itu ya menghitungnya. Kalian harus menghitung dulu bagian atas, ya, bagian bawah, bagian kiri, dan bagian kanan. Walaupun seperti ini bangunnya ya, kayak nggak kelihatan kan kalau ada bagian belakang ya sisinya. Sebenarnya ada sisi di bagian belakang ini. Jadi sisi ini dihitung juga nih. 1, 2 di belakangnya. Kalau ada di bagian depan, pasti ada bagian belakang. Kalau ada bagian atas, pasti ada bagian bawahnya juga. Seperti itu ya anak-anak semuanya. Nah, kita sudah belajar nih. Tadi kita sudah belajar manfaat tentang pohon. Tadi pohon tadi banyak manfaatnya ya. Sebagai menghasilkan oksigen, kemudian bisa mengurangi polusi udara, kemudian pohon juga bermanfaat supaya nanti lebih asri lagi, kemudian lebih indah lagi lingkungan kita kalau misalkan banyak pohon. Kemudian tadi kita juga sudah belajar tentang cara membuat suatu karya dari daun kering ya. Kemudian kita juga sudah belajar tadi tentang bangun ruang nih. Kita sudah menentukan sisi, kemudian rusuk, dan juga titik sudutnya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai nih. Kita membaca doa dulu. Kita membaca surat Al-Asr. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.